Ya, halo teman-teman semua, selamat siang. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicia Marandi, umur saya 20 tahun. Saya mahasiswi di Universitas Kristen Petra, jurusan Manajemen Bisnis, masih semester 5. Nah, untuk Millennial Talk Show pada siang hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang gimana sih cara membangun bisnis di usia muda. Apalagi sekarang kita ini kan lagi mengalami pandemik yang sangat besar ya, dan berdampak di semua sektor, terutama sektor perekonomian sih. Menurut saya banyak orang yang nggak bisa kerja, susah mendapatkan income, sedangkan setiap hari mau nggak mau kita selalu ada pengeluaran untuk makan, memenuhi kebutuhan, dan lain-lain. Jadi nanti kita bakalan bagi tips-tips yang kiranya dapat menginspirasi teman-teman semua. Nah, akhir-akhir ini mulai banyak anak milenial yang pada sukses. Jujur saja saya respect banget sama orang-orang yang memiliki semangat kerja di usia muda. Karena seperti yang kita tahu, masih banyak anak muda yang bermalas-malasan dan tidak menggali potensi mereka. Dan hari ini kita sudah menghadirkan dua anak muda yang luar biasa, yaitu Charmi Natali dan Ko Rafael Ari. Nah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja, Charmin dan Ko Ari bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Ya, yang pertama mungkin mulai dari Charmin bisa perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, nama saya Charmi Natali, saya umur 18 tahun dan kuliah di Universitas Surabaya, Fakultas Hukum. Nah, ya. Nah, Charmin ini baru join 2 minggu ya, tapi sudah benar-benar paham sama bisnis ini. Jadi, sudah bisa mempresentasikan materi di talk show kita pada siang hari ini. Luar biasa sekali. Teman-teman juga semangat ya. Suatu saat nanti kita juga bakalan bisa jadi, mungkin saja bisa jadi speaker atau presentasi di sini. Nah, bintang tamu kita yang kedua ada Ko Rafael Ari. Ko Ari bisa perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semua, nama saya Ari, saya usia 26 tahun. Ya, Ko Ari ini anak milenial umur 26 tahun, tapi penghasilannya udah 50 juta per bulan loh guys. Kok bisa? Penasaran ya? Tenang, nanti kita akan tanya-tanya gimana Ko Ari bisa penghasilannya 50 juta per bulan. Nah, untuk sekarang langsung aja kita dengarkan Charmin untuk memulai acara pada hari ini. Dengarkan baik-baik ya teman-teman, supaya waktu acara ini nanti selesai, kalian bisa memberikan keputusan pada diri kalian sendiri. Silakan Charmin. Ya, langsung aja kita mulai Millennial Talk bisnis kita pada siang hari ini ya. Oke, seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar seperti Victoria's Secret sendiri mengalami kebangkrutan. Bahkan produk-produk atau mungkin perusahaan-perusahaan yang besar seperti Chanel, Hermès, Rolex, dan yang lainnya, mereka tidak bisa melanjutkan produksi, bahkan mem-PHK banyak karyawan-karyawan. Bahkan mall-mall terbesar di Inggris juga bangkrut, seperti Aerie juga, hotel-hotel mulai tutup, dan juga Go Live, dan yang lainnya, bisnis-bisnis mengalami keturunan omset dan bahkan bangkrut dalam masa pandemi ini. Bahkan artis-artis yang biasanya memiliki penghasilan tinggi pada saat pandemi ini, mereka memiliki kebangkrutan, bahkan menutup bisnis yang mereka secara sementara dan mem-PHK banyak karyawan-karyawan. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mengalami pengangguran, bahkan penurunan omset juga. Jadi, langsung aja kita talk about our dreams ya. Kalau misalnya kita pikir-pikir, kita menghitung, kalian ini udah achieve dream kalian atau belum sih? Nah, kalau belum, why? Dan how to achieve it, gitu kan. Of course, kita kerja, kita nabung, sampai duit kita tuh udah cukup kan. Tapi next question, how long kita bisa achieve our dream ini? Kita mau keliling luar negeri, kita mau bahagiain orang tua, how long kita bisa achieve dream ini ya kan? Gini, aku kasih perumpamaan, misalnya nih, kita sebulan gajinya 10 juta, terus pengeluarannya kita tuh 5 juta. Sisa 5 jutanya kita tabung. Anggap aja tabungannya kita ini 5 juta kan tiap bulan, dikali 12 bulan. Kira-kira 1 tahun kita dapat 60 juta. Nah, untuk mencapai 1M aja, kita butuh waktu 16,6 tahun. Menurutku terlalu lama nggak sih kalau misalnya ya kita lulus kuliah, terus umur 21 tahun, dan gajinya kita 10 juta per bulan. Berarti untuk mencapai penghasilan 1M aja, itu umur kita harus mencapai baru bisa mencapai 1M itu pas umurnya 37 tahun. Dengan kalau misalnya kita hitung-hitung, konsisten 5 juta per bulan itu kita tabung setiap kali ya kan. Rata-rata sih income di Indonesia, orang Indonesia itu
income-nya 59 juta per tahun, 4 jutaan per bulan. Nah, ini aja udah kategori average middle class, gitu kan. Nah, kita semua ini butuh income yang lebih besar dan lebih cepat. Dengan kita nabung 5 juta per bulan, sepertinya kayak nggak memungkinkan di zaman seperti ini. Ya memang bisa, tapi sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Dan being average itu apa ya, bukan hidup yang aman, tapi hidup dengan kekhawatiran. Jadi kita harus merubah mindset kita sekarang. Kalau kita harus stop being average, karena kalau misalnya gini loh, kalau misalnya kerjaan utama kalian ini tidak mencukupi, coba deh kalian cari kerjaan sampingan tambahan, atau bahkan pekerjaan yang penghasilannya meyakinkan dan lebih besar gitu. Banyak banget cara untuk kalian bisa nambahin income kalian. Nah, salah satu solusinya ini adalah AFC ini kan. Di sini, di AFC ini, kita memberikan opportunity atau solusi salah satu kendaraan tercepat menuju ke kesuksesan, ya kan. Peluang bisnisnya di sini juga gede banget, bahkan ada yang 1 bulan aja udah dapat penghasilan berapa? Banyak, nggak habis gitu banyak, nggak habis. Suaranya kok hilang ya? Charmin, suaranya kok hilang? Sorry semuanya, keputus tadi internetnya. Kita lanjut lagi. Oke. Jadi, kita sendiri tahu kalau waktu ini adalah uang, jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu yang kita punya, kita harus menggunakan waktu kita secara maksimal, karena time is more valuable than money. Di sini ada tips dari Robert T. Kiyosaki, yaitu pengusaha yang super terkenal, yang sukses dalam usahanya. Dia bilang bahwa ada 4 cash flow quadrant, yaitu dibagi menjadi active income dan passive income. Seperti kuadran pertama, yaitu employee, yaitu kita kerja di bawah perusahaan. Kita menukar waktu kita dan effort kita untuk mendapatkan uang. Jadi kalau misalnya kita nggak kerja, kita yang nggak dapat uang gitu. Jadi di sini kita punya pekerjaan, itu employee. Tapi kuadran yang kedua, self-employed, itu kita bekerja untuk diri kita sendiri. Namun di sini sama, kalau misalnya kita nggak kerja, kita juga nggak dapat uang. Kalau misalnya kita liburan atau apa, kerjaan itu akan ditinggal begitu aja. Tapi yang namanya passive income ini, seperti di AFC, kita bisa mendapatkan both active income dan passive income. Contohnya di kuadran yang ketiga, yaitu big businesses, di mana uang itu yang bekerja buat kita. Jadi kita mempunyai sistem dan mempunyai orang-orang yang bekerja keras untuk membuat uang itu sendiri. Seperti AFC, kita sudah memiliki sistem, dan di sini kita bekerja sama dengan tim kita dan bisa mendapatkan both active and passive income. Untuk kuadran yang keempat, yaitu investor, ya kan. Ini adalah di mana money itu work for them. Your money works for us. Jadi kita punya investasi gitu. Gini, kita mulai dari how to start a business. Kalau misalnya anak muda sekarang kan, gimana ya caranya mau mulai bisnis? Aku nggak tahu mau mulai di mana. Jadi ini adalah 5W tambah 1H. Bagaimana? What? Bisnis apa sih yang kita mau jalanin sekarang itu? Itu yang harus kita pikirkan dulu. Kedua, siapa? Who? Target marketnya ini siapa? Ya kan? Where? Mau dipasarkan di mana, dan apakah lokasinya tuh strategis atau tidak. 4. Why? Kenapa sih kita harus membuka bisnis ini? Mungkin dari passion, kita punya skill, kemampuan, atau kita ikut-ikutan tren, atau ini peluang yang besar gitu kan. Kelima, kita harus menentukan how, berapa sih modalnya, dan sistemnya itu bagaimana. When,
kapan kita bisa balik modal? Nah, di sini tuh ada SWOT analysis. Jadi kalau misalnya kita mau start a business atau mulai sebuah usaha, kita harus mempertimbangkan strength-nya, kelebihannya, weakness-nya, kekurangannya, opportunities, yaitu peluang, dan threats, yaitu ancaman. Oke, dari di sini misalnya contoh pekerjaan yang kita ambil, influencer, online shop, franchise, dan AFC, ya kan? Contoh, si influencer ini, mereka what do they do gitu kan? Apa yang mereka kerjakan nih? Mungkin sekarang yang lagi trending kan kayak food blogger, beauty blogger gitu kan. Kalau online shop itu biasanya jual makanan, clothing, atau jual barang-barang yang lagi trendy saat ini. Kalau misalnya franchise yang lagi trending, apa sih sekarang? Kayak contohnya boba, coffee gitu kan. Kalau AFC apa sih? Farmasi, menjual healthy food gitu. Influencer, apa sih? Kenapa sih mereka mau kerja ini? Karena mereka memiliki kemampuan, ya kan? Kalau online shop itu mereka ya import clothing. Kalau franchise, target marketnya kita itu semuanya juga bisa. AFC ini juga semuanya bisa bekerja di sini dan tidak memandang bulu. Siapapun bisa kerja di AFC. Dan contoh, where influencer itu memasarkan atau peluangnya mereka, platformnya mereka tuh di mana sih? Di Instagram, TikTok, YouTube, ya kan? Kalau online di mana? Shopee, Tokopedia, marketplace lainnya seperti Lazada. Kalau franchise ya tergantung lokasinya mereka di mana, posisinya mereka di mana, itu tergantung. Kalau AFC, kita bekerja di AFC, kita bisa melakukan itu di mana aja, mau di rumah, mau di luar, kita bisa. Nah, why? Kenapa sih influencer itu mau kerja ini ya kan? Ya mungkin gara-gara passion. Kalau online shop kenapa? Karena mereka suka jualan. Kalau franchise, ya karena itu peluang, makanya mereka ambil. Kayak contohnya, sekarang lagi musim ya kan, lagi trending nih boba, makanya mereka mau franchise boba ini. Nah, kalau AFC ini kenapa? Kenapa sih kita harus berbisnis di AFC ya kan? Karena pertama, momentum. Dari mulai perusahaannya bagus, produknya bagus, sistemnya juga bagus, sehingga mendapatkan banyak untung di sini. Dan semuanya kalau misalnya digabung, bagus, dan peluangnya juga super gede, makanya orang-orang banyak juga yang mau bekerja di AFC ini. How? Berapa sih modalnya? Kalau influencer sih mungkin biasanya 5-10 juta, karena mereka itu harus bondo HP, laptop, atau barang-barang alat-alat untuk review. Online shop apa sih? Ya sekitar 3-5 juta, mungkin modal packaging, modal laptop, modal HP, ya kan? Untuk franchise, ini agak lebih mahal, 110 juta. Karena kenapa? Belum mereka bayar SDM-nya, bayar tokonya, bayar lain-lainnya di total. Sehingga mahal banget gitu loh. Kalau AFC, dengan modal 3,3 juta sampai 19,8 juta aja, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan untungnya sampai ratusan juta hingga miliaran. Ini, when? Kapan sih kita bisa balik modalnya? Kalau misalnya influencer itu tergantung loh. Kayak tergantung endorse yang mereka dapat. Itu pun endorse nggak setiap hari mereka bisa dapetin. Tergantung online shop-nya tertarik atau enggak gitu kan. Views misalnya YouTube, itu tergantung AdSense. Tergantung viewersnya mereka berapa. Itu mereka digaji sesuai viewers. Kalau online shop dan franchise, ini measurable. Jadi tergantung. Mereka bisa balik modalnya tuh kapan, tergantung mereka jual berapa banyak barang. Itu baru bisa mereka balik modal. Tapi kalau di AFC, dalam waktu 2 minggu aja, kita bisa balik modal. Nanti akan aku kasih tahu gimana cara. Tapi di sini, di AFC ini, dengan hanya modal 3,3 juta sampai 19,8 juta, kalian bisa mendapatkan potensi penghasilan ratusan juta miliaran. Nah, di AFC, kita sudah dikasih nih jalan yang paling lurus nih. Paling gampang, kendaraan tercepat menuju kesuksesan. Walaupun di luar sana banyak ada bisnis-bisnis yang lainnya, tapi di bisnis-bisnis lainnya mungkin lebih susah, banyak jatuh bangunnya. Seperti bisnis konvensional, belum lagi sekarang banyak yang mengalami kebangkrutan. Tapi di sini kita dikasih cara yang paling gampang, kendaraan tercepat menuju kesuksesan. Tinggal kalian mau pilih yang mana gitu. Kendaraan mana yang kalian mau pilih untuk kalian mau sukses, ya kan? Oke, kita langsung aja ke Asayama Family Club, AFC. AFC itu singkatan dari Asayama Family Club, ya kan? Ini adalah produk dari Jepang, perusahaan terbesar dan tertua di Jepang. Nah, produk atau apapun yang dari Jepang itu, kalian nggak usah takut lagi, nggak usah takut lagi, karena kenapa? Mobil di luar sana aja semua produksinya Jepang. Honda, semua Toyota, itu semua produksinya Jepang. Walaupun di toilet kita sendiri aja, WC-nya kita aja, mereknya Jepang gitu loh. Dan AFC ini aja salah satu perusahaan yang memproduksi skincare termahal, dan lagi yang skincare termahal saat ini di Indonesia itu ya SK2, AFC sendiri yang memproduksinya gitu.
Nah, kenapa sih kita harus milih AFC ya? Kalau dalam memilih suatu perusahaan, kita tuh harus melihat 3 golden rules, guys. Yaitu apa? Company, perusahaannya, produknya, dan sistemnya, marketing plan-nya, uang yang kita dapetinnya gitu kan. Kalau salah satu dari ini aja, misalnya nih, company-nya jelek, tapi produknya dan sistemnya bagus, itu percuma, guys. Jadi harus tiga-tiganya ini yang kalian pertimbangkan kalau kalian mau masuk dalam sebuah perusahaan atau bekerja. Kenapa AFC? Kita mulai aja langsung masuk ke company-nya. Yang tadi aku udah bilang, kalau AFC ini apa? Perusahaan farmasi yang tertua dan terbesar di Jepang, ya kan? Ini merupakan perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Apa sih Tokyo Stock Exchange itu kan? Tokyo Stock Exchange ini bursa efek saham. Jadi kalau misalnya nih ya, suatu perusahaan mau masuk ke bursa efek saham, itu membutuhkan waktu yang super panjang. Laporan keuangannya tuh harus bagus. Berarti AFC ini membuktikan kalau misalnya perusahaannya tuh sudah benar-benar bagus dan besar. Nah, AFC ini sudah berapa lama sih berdiri di Jepang? Sudah sekitar 51 tahun per tahun ini. Jadi udah lama banget ya. Dan ini merupakan pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP atau Good Manufacturing Practice. Ini adalah saham AFC, jadi nggak main-main, nggak cuman, oh ada saham, tapi ini beneran ada gitu loh. Dan pada saat pandemik ini, makin lama makin meningkat sahamnya, makin lama makin tinggi gitu. Nah, kalau di AFC ini kita juga jangan khawatir lagi, karena di sini kita nggak cuma untung dapat uang dan sukses sendiri, tapi di sini kita sukses bersama dan ada foundation yang namanya AFC Care, di mana kita peduli dengan sesama kita. Yaitu di sini kita juga ada bantuan di Lombok, Nabire, dan bahkan bekerja sama dengan artis, yaitu Ashanti, untuk melawan corona, yaitu sebesar 1,5 M untuk 300 rumah sakit. Jadi tidak melulu cuan aja, kita juga membantu sesama gitu. Nah, ini adalah 2 founder hebat kita, yaitu Pak Ernest Prayuda dan Michael Tampi. Benar-benar pengusaha yang luar biasa dan sudah sukses. Pak Ernest Prayuda ini merupakan pengusaha yang sudah sukses dan bekerja di Amerika selama 15 tahun. Tapi beliau ini sangat baik. Dia ini mau membangun Indonesia yang lebih baik, sehingga ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia. Dia membawa perusahaan AFC tadi yang sudah raksasa, yang sudah besar, dibawa ke Indonesia. Untuk apa? Ya untuk membangun Indonesia lebih bagus dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar dengan bentuk direct selling. Kenapa sih harus direct selling ya kan? Kenapa nggak yang lainnya? Karena menurut penelitian, direct selling ini merupakan cara tercepat dan untuk menuju kesuksesan ya kan. Pak Ernest ini juga baik karena dia nggak mau sukses sendiri, maunya suksesnya bareng-bareng bersama-sama gitu kan. Dan di sini menurut Bill Gates sendiri, kalau misalnya dia bisa putar balik ke waktu, dia bakal milih network marketing untuk bisnisnya. Bill Gates aja ngomong gitu ya kan. Kalau untuk kedua, pengusaha Michael Tampi, Pak Michael Tampi ini seorang head of ahli bidang teknologi yang bekerja di perusahaan yang membawahi perusahaan-perusahaan besar seperti apa? Ferrari, Häagen-Dazs. Jadi dua founder kita ini memang luar biasa dan baik. Dan sukses-sukses. Oke, lanjut aja langsung ke medical expert. Di sini yang kita fokuskan adalah kesehatan kan, lebih ke produk kesehatan. Jadi penting banget kalau kita punya yang namanya medical expert. Jadi itu adalah salah satu pegangan kita. Dan di sini ada Dr. Trevino Aristarchus, yaitu dia ini pengalamannya super banyak. Dia sudah bekerja di Unilever, udah di Nestle, udah di WHO, dan udah sampai di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi pengalamannya udah benar-benar banyak banget. Nah, ini ya. Jadi di AFC ini udah ada sekitar 2.400 member yang berprofesi sebagai dokter. Jadi udah banyak banget ini, termasuk salah satu artis dokter yaitu Raisa Broto Asmoro, ya kan. Yang namanya medical expert ini kita nggak pernah mau main-main ya, karena di sini tuh kita menjual yang namanya produk kesehatan dan yang berhubungan dengan medis. Jadi mereka ini anggapannya sebagai pegangan kita gitu loh. Kalau misalnya ini tuh udah di-approve sama dokter dan mereka tuh nggak mungkin main-main karena nggak mungkin mau menghancurkan reputasinya mereka begitu aja dengan join perusahaan yang abal-abal atau produk yang abal-abal. Jadi makanya aku sendiri trust banget sama produknya si AFC ini karena sudah diikuti juga oleh ribuan dokter yang sudah bergabung gitu. Next aja, langsung ke produknya. Produknya apa aja sih? Kok menarik banget gitu kan? Produknya ini cuma 2 guys, yaitu Utsukushi dan SOP 100+. Apa sih Utsukushi dan SOP 100+? Kita langsung bahas. Nah, kalau Utsukushi ini dari spermanya
salmon jantan. Nah, ini tuh memiliki ingredients utama yaitu salmon melt DNA dan setara dengan suntik salmon DNA. Kalau misalnya kalian tahu, itu yang harganya ratusan juta ini, dan ini tuh memiliki efek yang serupa dan alternatifnya. Jadi benar-benar bagus. Ini dari ikan Oncorhynchus ketasalmon yang bisa ditemuin di Jepang saja dan punya banyak ingredients lainnya yang super bagus buat kesehatan dan kulit kita. Ini konsentratnya juga 800 Dalton aja ya. Yaitu gampang diserap sama tubuh kita. Jadi nano size ukurannya. Dan ini natural ingredients yang lain di dalam utsukushi, yang paling utama adalah salmon DNA. Karena dia setara sama suntik salmon DNA. Seperti contohnya Krisdayanti yang barusan, yang udah lumayan lama, yaitu treatment salmon DNA dan kulitnya makin bagus. Kenapa? Suntiknya mahal banget, ratusan juta. Tapi ini dikasih alternatifnya, dan memiliki efek yang serupa, tapi memiliki manfaat yang jauh lebih bagus gitu loh. Ini ada banyak banget. Salmon DNA, Takara kombufucoidan, Bifidobacterium, pineapple extract, dan yang setahu aku ya, Takara kombufucoidan ini untuk kanker, untuk menekan sel-sel kanker, dan untuk mengecilkan ukuran tumor, dan juga ada Bifidobacterium untuk pencernaan, pineapple extract untuk pencernaan, dan yang lainnya. Bahannya ini super bagus dan high quality semuanya. Jadi nggak perlu diraguin lagi. Dan kalau untuk SOP ini apa sih gitu kan? SOP ini salmon ovary peptide dengan term marine placenta, tapi dia ini bukan placenta ya, cuman termnya aja marine placenta. Tapi ini adalah salmon ovary peptide, yaitu selaput luarnya ikan telur salmon. Nah, salmonnya ini adalah Oncorhynchus ketasalmon. Ini dulu itu cuma dikonsumsi sama kerajaan-kerajaan Jepang aja, dan bahkan sempat langka sampai dijadiin perangko di Jepang. Jadi benar-benar sebagus itu. Dan ini bukan salmon main-main ya, bukan yang kayak di sushi tei, salmon sembarangan. Ini salmonnya cuma ada di Jepang, di Laut Utara Hokkaido. Dan ini ukurannya kecil banget ya, nano size 600 Dalton, gampang diserap sama tubuh kita. Ini juga memiliki eksklusif natural active ingredients lainnya. Yang paling utama itu marine placenta memang. Tapi di sini ada banyak banget ini. Yang paling utama itu untuk meregenerasi sel, ada chondroitin, glutathin, memenangi penghargaan best selling product juga. Dan di sini tuh kita nggak jual yang namanya testimoni ya, kita lebih menekankan ke paten dan uji klinisnya. Paten itu apa sih? Kok kok nggak pernah dengar gitu ya? Paten itu namanya kalau misalnya kita lagi do some research, itu kita harus nyobain itu ke maksimal ya 1.000 atau 100 lah, 100 orang. Kalau ada satu aja dari 100 orang itu tidak mendapatkan efek, maka paten itu akan dicabut dan mereka nggak bakalan bisa dapat yang namanya paten itu. Jadi di sini AFC ini sudah mendapatkan paten. Jadi kalau misalnya orang yang mau konsumsi produk ini pasti mengalami efek gitu kan. Nah, patennya tuh apa aja sih? Kalau untuk SOP itu ada regenerasi sel, yaitu contohnya regenerasi sel ini untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, yang mati dalam tubuh kita. Contohnya ya, kalau misalnya umur 18 tahun itu sudah banyak sel-sel itu yang mati di dalam tubuh kita. Dan menurut penelitian, sehari itu sekitar 300 juta sel yang mati di dalam tubuh kita. Jadi kalau nggak diregenerasi kan, bagaimana sel itu bisa bagus lagi? Makanya kita butuh yang namanya SOP 100+. Misalnya nih kita sakit kayak jantung atau apa. Nah, regenerasi sel ini untuk mengembalikan fungsi-fungsi organ itu bisa berjalan kembali dengan lancar gitu kan. Untuk paten yang kedua apa sih? Membersihkan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini banyak kan penyakit-penyakit yang bikin pembuluh darahnya kita tuh kesumbat, akhirnya menyebabkan kayak stroke, jantung. Nah, di sini nih kita membersihkan pembuluh darah dan menekan mencegah penyakit-penyakit seperti stroke dan yang lainnya. Nomor 3, ada perbaikan kulit, yaitu anti-aging. Jadi kita bisa kelihatan jauh lebih muda dari, misalnya kita umur 50 tahun, itu bisa kelihatan jauh lebih muda dari umurnya kita. Jadi ada reverse aging atau anti-aging ya. Jadi si SOP 100+ ini samanya sama suntik stem cell. Kalau si Utsukushi ini sama dengan suntik salmon DNA. Makanya kalau kita bandingin harganya ya, harga SOP dan Utsukushi ini ya nggak mahal-mahal banget kalau kita bandinginnya sama suntik ya. Karena sekali suntik itu ratusan juta sampai miliaran. Nah, kalau si Utsukushi sendiri, itu patennya tuh anti-tumor agent. Jadi dia itu menekan, dia tuh punya natural killer cell, untuk membunuh sel-sel yang negatif di dalam tubuh kita, untuk menekan sel kanker, untuk mengecilkan isi tumor,
mengecilkan tumor, dan untuk meningkatkan imunitas. Jadi, cocok banget nih produk kalau kita konsumsi pada saat pandemi ini. Ini untuk meningkatkan imunitas kita, dan juga ada terapi agent hepatitis C bagi teman-teman kalian yang punya penyakit hepatitis C, bisa banget konsumsi Utsukushi, karena sudah dipatenkan, jadi udah pasti mengalami perubahan gitu ya. Next, kita langsung aja. Nah, ini sudah BPOM, udah GMP, udah halal. Jadi udah ada sertifikatnya, buktinya semua udah ada, dan ini udah pasti aman ya. Nah, ini uji klinisnya, aku bakal jelasin singkat aja. Kalau kalian mau lihat lengkap, bisa langsung lihat LOP. Di sini tuh uji klinisnya itu ada apa sih perbedaannya SOP dan Utsukushi. SOP ini untuk antioksidan, pertumbuhan rambut, keseimbangan hormon, mengurangi dan menghilangkan kerutan, dan yang lainnya. Kalau Utsukushi ini natural killer cell, yaitu aktivasi antitumor, perbaikan sitosis pada kanker payudara, perbaikan pori dan spot hitam, dan Utsukushi ini lebih ke kecantikan dan kesehatan dijadikan jadi satu, jadi benar-benar hebat banget. Kalau SOP 100 plus ini untuk lebih ke meregenerasi sel ya, dan 3 paten yang lainnya yang aku udah jelasin tadi. Nah, AFC ini semua, produk-produknya semua udah direkomendasiin sama artis ya. Bahkan Ashanti ini salah satunya artis yang memiliki penyakit yang namanya autoimmune ya kan. Dia mengalami perbaikan dalam penyakit itu sejak minum yang namanya SOP 100 plus sama Utsukushi tadi. Jadi memang membantu banget sampai bisa si Ashanti ini dan artis-artis lainnya itu juga ikut menjalani bisnis ini. Mereka nggak di-endorse, bahkan mereka nggak beli produknya. Maksudnya nggak cuma beli, tapi mereka langsung jalanin bisnisnya sendiri. Ini contoh artis-artis yang menjalani bisnis AFC sekarang. Ada Anang, ada Ashanti, ya kan? Ada Saskia, Della Delila, JKT48, artis TikTok dan selebgram Thea Bernis, Dr. Reza Broto Asmoro, dan yang baru-baru ini baru gabung, yaitu Gading Marten dan Roy Marten. Jadi di sini ya, semua kita ini nggak mandang bulu, semuanya bisa ikut, artis maupun tukang batagor, tukang taksi, ada pun yang sukses di bisnis AFC ini. Dan di sini sudah sangat terjamin, bahkan artis-artis saja sampai mau ikut ya kan. Karena mereka tahu ini tuh peluangnya besar banget, makanya mereka mau jalanin bisnis ini. Oke, kita langsung aja masuk ke yang namanya marketing plan. Kalau misalnya kita mau ngerjain suatu bisnis, kita harus melihat untungnya tuh besar atau enggak sih? Kita dapat berapa banyak sih? Dan sistemnya tuh bagus atau enggak? Nah, kita lihat nih sistemnya AFC gimana. Jadi, di AFC ini paket member itu sifatnya free, kita tinggal beli produk, kita udah dapetin member. Jadi minimal pembelian tuh 2 produk. Di sini ada 3 paket member, yaitu yang pertama Ruby, yang kedua Sapphire, yang ketiga Diamond. Untuk Ruby ini, kita untuk konsumsi 1 bulan, Sapphire untuk 3 bulan, dan Diamond untuk 6 bulan. Untuk Ruby, harga 2 box itu 3.300.000, dan Sapphire itu 9.900.000, kita langsung dapat 6 box. Untuk Diamond, harganya 19.800.000, kita dapat berapa? 12 box. Nah, kita lihat di sini ya. Kok mahal sih? Kok nggak cukup nih uangnya kalau misalnya konsumsi kayak gitu-gitu gitu kan. Kok mahal banget? Nah, di sini ya guys, kita bandinginnya apa? Contoh nih, bandingin pisang sama pisang, jangan bandinginnya pisang sama durian. Kayak ibaratnya gini, kita bandinginnya apa? Utsukushi kita bandinginnya sama suntik DNA salmon dong. SOP 100 plus kita bandingin sama apa? Stem cell injection nih ya. Ini tuh setara guys, setara. Kalau misalnya Utsukushi ini 10 kali lebih bagus daripada kolagen. Dan kalian bayangin ya, kalian sekali suntik aja itu bener-bener mahal banget. Dan biasanya 5-8 juta, dan itu harus setiap 2 minggu sekali balik. Jadi kalau misalnya di total ya bisa ratusan juta lah. Dan itu bayangin aja, udah sakit, mahal, dan berkali-kali gitu kan. Kalau SOP 100 plus ini juga setara dengan yang namanya stem cell injection. Ini banyak banget dibutuhkan ya, karena stem cell injection ini apa? Dia langsung meregenerasi sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita, sehingga organ-organ kembali berjalan dengan normal ya kan. Mahal banget guys kalau mau yang namanya suntik stem cell injection ini, yaitu harganya tuh 1 sampai 1,5 rupiah, itu 1 sel loh ya. Kalau misalnya kita sekali suntik itu kan butuh ratusan juta sel. Jadi sekali suntik itu ya harganya kira-kira tergantung kita butuh berapa sel ya kan. Ya bisa ratusan juta sampai miliaran gitu. Jadi kita bandinginnya apa? Kok mahal sih ya? Kita bandinginnya sama ini dong guys, yang lebih mahal lagi ya kan. Ini justru murah nggak sih? Alternatifnya lebih murah, bahkan efeknya serupa alternatif dari suntik itu tadi. Jadi jangan takut mahal. Ini udah sangat benar-benar bagus banget nih produk kalau bisa dapetin harga yang segini gitu loh. Tapi kualitasnya menjamin banget. Oke, next. Marketing plan. Oke, di dalam AFC ini
yang sangat menarik, yang bikin aku tuh menarik banget sih sama bisnis ini tuh apa sih? Bonusnya guys, gede. Dan di sini tuh ada per hari dapat bonus, per bulan juga dapat bonus, tahunan juga dapat bonus. Per hari itu gimana sih? Kalau hari ini kalian sudah menjual produk, besoknya kalian langsung dapat uang. Jadi di situ harian guys dapatnya. Mana ada ya kan? Kita ngikutin kebanyakan yang aku tahu bisnis-bisnis yang lainnya, itu belum tentu harian itu dapat gitu loh. Makanya di sini tuh bener-bener wow banget pas aku lihat, wow penghasilannya tuh bisa harian, bulanan, tahunan, dan bahkan per hari itu bisa dapat jutaan gitu kan. Nah, harian di sini itu ada yang namanya 3 bonus ya, yaitu bonus direct sponsor, yaitu bonus penjualan, bonus pass up, bonus selisih, bonus pairing itu bonus pasangan. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail tentang cara kerjanya, kalian bisa lihat LOP, karena di sini ada talk show, aku cuma jelasin seringkas-seringkas aja. Nah, untuk bulanan itu kita juga dapat, yaitu namanya bonus unilevel, yaitu omset group. Omset tim gitu. Kalau untuk tahunan itu annual rank, yaitu akumulasi jumlah pairing group. Nanti aku bakal jelasin apa sih itu pairing gitu kan. Nah, ini contohnya kayak gini nih bisnisnya. Ini kalian ya. Contoh kalian ini ngundang teman kalian, si A sama si B. Nah, masing-masing si A ini ngundang si C dan si D. Nah, si B ini juga ngundang 2 orang lagi, si E dan si F. Jadi anggapannya kayak gini. Kalau di dalam weekdays, yaitu dalam waktu Senin sampai Jumat, ya kan? Senin sampai Jumat itu kita punya 5 hari. Dalam waktu 5 hari, per hari ini kita dapetin 2 orang. Jadi kira-kira kita dapetin 10 orang per minggu. Ya kan? Menurut hukum Pareto, itu 20% dari 100%-nya itu yang bakal pasti lah yang kerja sama kita gitu ya. Kita anggap aja ambil 20% sesuai dengan hukum Pareto. Dari 10 orang, 20%-nya itu aja 2 orang. Ya kan? Kalau misalnya kita hitung, pairing-nya, sekali kita ngundang 2 orang ini, kita dapat berapa? 150.000. 2 orang ngundang lagi 2 orang, kita dapat 300.000. Ngundang lagi 2 orang, kita dapat lagi 600.000. Terus kita total, akhirnya kita dapat 4 juta. Ini aja kita udah balik modal. Yang tadi kalau misalnya kita ngambil Ruby, modalnya berapa? 3.300.000. Di sini kita udah balik modal, bahkan surplus 700.000, ya kan? Kok dikit sih cuma 700.000? Nah, kita lihat dulu guys, tunggu, jangan khawatir dulu. Kita lihat, nah, kalau misalnya dalam minggu pertama nih ya, kita ngundang 2 orang aja. Kita udah dapat bonus pairing. Bonus pairing itu tadi bonus harian ya, jadi kita dapatnya per hari. Bonus pairing udah dapat 150.000 ya kan. Terus tuh 2 orang ngundang 2 orang lagi, ngundang 2 orang lagi, ngundang 2 orang lagi sampai banyak. Nah, di dalam waktu minggu kelima kita udah balik modal. Nah, kalau kita terusin lagi tuh, 2 orang lagi, 2 orang lagi, 2 orang lagi, bakal bisa sampai penghasilannya berapa? 567 juta. Jadi kita jangan menyepelekan the power of 2 people tadi. Dari 2 orang aja kita bisa ngehasilin banyak uang dan banyak orang yang mau ikut gitu kan. Jadi itu tadi, di sini modalnya cuma 3,3 juta, tapi lihat untungnya seberapa banyak. Dari sini aja, dari minggu kelima udah balik modal, seterusnya itu ya bonusnya kalian sendiri ya, buat uang tambahnya kalian sendiri gitu. Dan di sini modalnya cuma sekali ya guys, nggak harus bayar berulang-ulang kali gitu. Kecuali kalau kalian mau upgrade. Oke, kita langsung next. Nah, ini perbandingan bonus pairing. Bonus pairing ini yang tadi aku bilang bonus per hari ya. Per hari tadi kan ada 3. Ini salah satunya bonus pairing. Kalau misalnya kalian undang temannya kalian 2 orang, ya ini kalian langsung dapat pairing gitu kan. Nah, ini ada 3 paket yang sesuai dengan aku jelasin tadi, yaitu Ruby, Sapphire, dan Diamond, ya kan? Nah, di sini itu per pairingnya untuk kalian kalau dalam posisi diamond itu 300.000. Di sini kita pakai sistem dolar karena lebih gampang. 1 dolar itu 10.000. Jadi 300.000 per paket. Jadi bayangin aja, kalau diamond itu kan 6 paket, kita dapat 12 box. 1 paket itu 2 box. 1 paket 2 box. Jadi kalau diamond ini kan 6 paket, jadi tinggal 6 dikaliin 2, kita dapat 12 box. Jadi kalau dengan kita dalam posisi diamond, dengan hanya pairing-nya aja, kita dapat 300.000 per paket. Jadi kita kira-kira kalau diamond, 1.800.000 kita udah dapat per hari. Dan potensi penghasilannya cuma dari bonus pairing aja, kita udah bisa dapat 600 juta. Itu kalau misalnya kita dalam posisi diamond. Ini cuma dari bonus harian pairing aja, kita udah dapat 660 juta per bulan. Ini dari bonus pairing. Kalau Sapphire itu 200.000 per paket, dan potensi penghasilannya 210 juta per bulan. Gede banget nggak sih? Sapphire aja udah segitu. Ruby juga, walaupun modalnya cuma 3.300.000, tapi lihat nih, pairingnya 150.000 per paket,
Dan potensi penghasilannya 45 juta per bulan. Lumayan nggak sih? Balik modalnya jauh banget di sini. Dan gampang banget cara kerjanya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat lebih lengkap lagi, kalian bisa lihat LOP. Di sini aku cuma jelasin sepintas saja. Nah, ini untuk bonus direct sponsor ini juga bonus harian ya. Ini adalah bonus penjualan. Jadi, misalnya ini ya guys, yang berlian-berlian di atas ini kalian berlian-berlian di atas ini. Misalnya kalian ini diamond. Terus kalian restock produk atau kalian ajak temennya kalian itu juga join diamond. Kalian langsung dapat berapa? 3.300.000. Gede banget. Kalau ruby, kalian dalam posisi ruby, kalian restock produk atau kalian ngajak temennya kalian dalam posisi diamond juga, kalian udah dapat 1.800.000 dan seterusnya. Ini kalau misalnya ruby, rekrut ruby dapat segini, 300.000. Ruby rekrut sapphire dapat 900.000. Ruby rekrut diamond dapat 1.800.000. Dan ini kenapa sih semuanya tuh diharapkan sampai ke diamond? Karena di diamond ini kita dapat keuntungan yang paling besar di sini. Sekali aja kita posisinya diamond, kita restock produk diamond lagi atau kita ngajak temannya kita join diamond lagi, kita langsung dapat 3.300.000 per hari ini guys. Gila, gede banget gak sih? Oke, ini yang menurutku paling menarik ya, annual rank, karena di sini tuh penghasilannya bisa sampai ratusan juta sampai miliaran gitu. Makanya itu yang bikin aku tertarik. Wow, bisa sampai miliaran ya gitu. Nah, itu ada yang namanya annual rank ini, ada yang namanya Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, Bushido. Nah, ini gimana sih cara nyampainya? Jadi ini dari Oktober, jangka waktunya tuh dari Oktober sampai September. Nah, ini untuk tahun lalu, tapi untuk saat ini Oktober sampai September 2020 ya, untuk mencapai annual rank ini. Jadi, untuk kita bisa mencapai Toreda, kita bisa mendapatkan 5 juta per tahun. Itu baru dikit ya, nanti kita bakal next. Ini dengan 100 pairing. 100 pairing itu kalau yang tadi kita ngajak temennya kita 2 orang, kita udah dapat pairing. Nah, kalau kita ngajak terus, timnya tuh ngajak terus, makin lama makin besar. Itu bakal gampang banget untuk dapetin pairing gitu loh. Jadi jangan takut kayak, wah, nyari gini aja susah. Enggak. Cepet banget, guys. Ini prosesnya tuh cepet, karena kita sistemnya tuh binary gitu loh. Jadi kanan kiri, dan timnya kita tuh ngerekrut orang terus gitu loh. Jadi cepet banget. Dan ini kalau misalnya Toreda, 100 pairing kita dapat 5 juta. Ronin, 500 pairing kita dapat 25 juta. Samurai dapat 75 juta. Shogun, 575 juta. Daimyo, 1M, 575 juta. Dan Bushido, 3M, 750 juta. Jadi, gede banget penghasilan di sini. Itu yang bikin aku paling menggiurkan ya, karena di sini bisa sampai M gitu loh. Dan ini gampang juga ya. Kalau kalian mau berusaha, kalian pasti bisa gitu. Jadi menarik banget ya menurutku. Paling menarik ini annual rank-nya, karena gede banget bonusnya. Dan di sini udah ada, di AFC ini udah ada sekitar, kalau nggak salah, 4 Bushido ya udahan. Dan mereka penghasilannya per hari itu udah mengerikan guys, udah puluhan juta per hari, bahkan ratusan juta per hari. Udah mengerikan banget. Jadi ini menarik ya, menurutku paling menarik di sini. Oke, next, ini ada annual celebration. Ini apa sih? Jadi kita di sini nggak cuma kerja-kerja terus, tapi kita juga dapat traveling, guys. Kita juga bisa dapetin tiket Dubai. Caranya gimana sih? Tinggal 7.200 BV, itu setara dengan 8 diamond, atau 2.700 BV, yaitu 100 pairing plus sponsor. Jadi kalau misalnya kita sudah nyampe ke ranking Toreda, kita langsung dapat yang namanya tiket Dubai tadi. Kita bisa ngajak bersama timnya kita, teman-temannya kita, ataupun bersama keluarga kita ngelencar guys keliling dunia juga di sini. Ini periodenya Maret sampai 25 September. Ya, ini sisa 2 bulan lagi. Dan aku yakin kalian kalau mau melaksanakan ini pasti bisa. Karena ini benar-benar peluang yang gede dan cepat banget di bisnis ini tuh. Oke, menarik banget. Tahun ini tuh kita ke Dubai ya. Kalau tahun lalu kita ke Jepang. Oke, next. Di sini itu yang paling penting, kita tuh work-nya as a team. Jadi kita ini bakal dibimbing dari nol sampai kita bisa, dan trainingnya tuh semua gratis. Dan di sini kita work-nya bersama-sama, bekerja sama. Kenapa sih teamwork itu sangat penting ya kan? Karena gini, kalau kita come together as a beginning gitu, kalau misalnya kita bersama-sama terus, and kita bekerja sama terus, itu kita bisa menghasilkan kesuksesan gitu. Ini makanya teamwork itu sangat important. Bedanya AFC ini sama bisnis-bisnis lainnya tuh apa sih? Si AFC ini kita teamwork, kita bekerja bersama dan saling menguntungkan. Nggak ada yang namanya merugikan satu sama lain. Di sini kita saling menguntungkan dan membantu satu sama lain. Jadi jatuh bangun kita saling support. Tapi kalau misalnya bisnis lainnya, kenapa sih bedanya? Di bisnis lainnya malah kita saling menjatuhkan satu sama lain. Dan apa? Kita nggak bekerja secara tim, jadi saling balap-balapan gitu. Kalau misalnya di sini kita bekerjanya secara tim.
Jadi makin kekeluargaannya tuh makin kerasa gitu. Jadi nggak perlu takut lagi, di sini kita dibimbing sampai dari nol sampai kalian sukses bersama-sama tim. Nah, di sini sistemnya kita tuh ada apa aja sih trainingnya kita ya kan? Ada LOP. LOP itu ya lebih jelas lagi tentang produk dan marketing plan. Kalau talk show ini kayak sekarang kayak aku cerita-cerita dan menjelaskan ke kalian ya kan. Kalau home talk ini lebih ke pengalaman pribadi orang-orang dan yang menginspirasi untuk kita untuk menjadi pegangan kita untuk inspirasi untuk menjadi orang yang sukses gitulah. Kalau health talk ini lebih ke dokter-dokter, jadi pembicaranya tuh dokter-dokter, mereka bakal kasih tips kesehatan dan caranya mengatasi kanker. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang produk SOP dan yang lainnya, bisa menyembuhkan ini enggak, itu bisa banget ditanyain di health talk gitu kan. Juga ada NDO, pelatihannya ini semua gratis. Ini termasuk dalam sistem kita. Nah, di AFC ini tipsnya itu apa sih bisa sukses? Tips suksesnya itu gimana sih kita bisa sukses di AFC? Tipsnya apa sih? Bagi-bagi dong. Nah, ini tipsnya. Kita pertama tipsnya itu kita harus follow leader kita yang ngajak kita join. Kita harus follow leader kita. Kenapa sih kita harus follow leader kita ya kan? Karena leader kita ini udah ikut duluan dan pasti lebih tahu banyak gitu kan. Terus follow sistem. Di sini kita udah sediain yang namanya sih kita tinggal ngikutin aja. Kalau kita ngikutin sesuai sistemnya, pasti kita bisa melakukannya gitu loh. Pasti udah gampang karena semua ini sudah disediakan. Ketiga, kita harus set goals. Misalnya nih, kalian mau punya mobil, mau punya rumah, kalian harus set goals-nya kalian tuh apa sih? Dan berapa lama kalian bisa menggapai goals-nya kalian, bisa memenuhi goals-nya kalian. Kalian catat. Bila perlu tempel aja di tembok. Kalian sampai kapan bisa dapetin ini gitu. Kalian set goals-nya kalian dan kalian harus affirm dan harus yakin kalau kalian bisa mencapai. Dan yang keempat tentunya harus positif mindset. Nggak boleh dikit-dikit, aduh susah negatif, aduh gimana ya mahal, aduh ini gini. Kalau misalnya kita negatif terus, itu bakal menghambat jadi sukses gitu loh. Jadi di sini kita harus positif, memiliki mindset yang positif. Yang kelima, of course, kita harus action. Nggak mungkin kita kerja diem doang dapat duit kan. Kita harus action dan kita harus melakukan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang kita mau. Oke? Ini adalah tips-tips. Nah, ini sekian dari apa yang aku sampaikan. Sorry kalau misalnya kurang lengkap atau jelas. Kalian bisa lihat selebih detail lagi tentang produk uji klinis ataupun sistemnya di LOP. Dan di sini aku mau ngasih terakhir kalimat penutupan, yaitu di sini tuh kita sudah ngasihin peluang. Jadi kalau misalnya ada peluang yang datang, kalian jangan sembunyi. Gitu. Kalian harus membuka mata kalian. Kalian lihat, peluang ini bagus nggak ya? Atau worth it atau nggak ya? Kalau misalnya bisa mendapatkan yang besar, kenapa enggak kita mau ikut gitu kan? Kalau misalnya ada peluang yang besar, kita harus think first gitu. Jangan takut mengambil resiko. Jangan kayak, wah nanti aku banyak saingannya atau enggak, aduh takut ngambil resiko. Jangan. Jadi jangan pernah takut mengambil resiko, tapi juga jangan takut mengambil keputusan gitu ya guys. Karena sekali lagi aku ingetin, waktu itu adalah uang, time is money, dan peluang itu ada di depan mata kalian, kalian harus buka mata kalian harus pikir lagi, karena sekali lagi time itu money, jadi kalian harus mikir baik-baik, jangan sia-siakan waktu kalian, gitu kan. Jadi, thank you semuanya udah mendengarkan talk show milenial pada hari ini. Please contact to those who have invited you, sama see you on top. Thank you guys. Wah, luar biasa sekali, detail dan jelas banget ya penjelasannya Carmin. Nah, materi yang disampaikan oleh Carmin ini sudah selesai. Jadi kalau dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, kalian bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan malu-malu atau sungkan, karena nanti bakalan dijawab. Nah, dari tadi yang udah Carmin, bisnisnya ini menarik juga ya teman-teman. Apalagi nih buat anak millennials yang mungkin lagi cari kerjaan ataupun pingin sukses dan membanggakan orang tua kalian. Nah, tujuan kita sekolah kan sebenarnya untuk kerja kan ya. Nah, kalau misal nih kita bisa sukses di usia muda, membanggakan orang tua, dan bisa mandiri secepat mungkin, bahkan sebelum lulus kuliah, ya why not? Itu kan seperti sama aja kita kayak mencapai target kita, memenuhi target kita sebelum deadline. Bahkan ada juga orang yang nggak sekolah, tamat cuma sampai di SD, atau dulunya mungkin nggak pinter, bahkan kayak sampai nggak naik kelas, tapi bisa sukses loh. Apalagi kita yang sekarang sekolah, tamat SD, SMP, SMA, kuliah,
Jadi sebenarnya bukan hanya teori aja ya, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Seberapa keras kita mau bekerja keras dan nggak takut buat mencoba. Nah, dengan kayak gitu orang tua kita juga pasti mau mendukung dan support kita kalau kita bisa membuktikan ke mereka itu usaha kita yang terbaik. Nah, AFC ini juga salah satu kendaraan yang super cepat untuk menuju kesuksesan dan memiliki peluang yang sangat besar bagi kita yang mau berusaha. Jadi kita di sini tuh semuanya punya apa ya, kesempatan dan peluang yang sama sebenarnya. Orang lain bisa sukses, kita pasti juga bisa sukses. Jadi kembali lagi pilihan itu di kita masing-masing. Nah, oke. Kita mau lanjut ke bintang tamu kita yang kedua, yaitu ada Ko Ari. Halo, Ko. Iya, halo. Ya, nah ini aku udah siapin beberapa pertanyaan buat Ko Ari, luar biasa keren banget, yang masih muda tapi udah peringkat ronin ya. Oke, buat teman-teman yang hadir pada siang hari ini, kalau mau tanya, boleh banget ketik pertanyaannya di kolom komentar ya, nanti kita bakalan jawab. Oke, yang pertama, kok bisa diceritain sedikit nggak gimana awal mula Koko join AFC gitu? Kenapa akhirnya mau join ke AFC? Oke. Selamat siang semuanya. Teman-teman saya join di AFC itu sebenarnya gini. Saya itu tahun lalu pas Lebaran itu, saya itu mau cari obat untuk mama saya. Nah, mama saya ini sudah menderita yang namanya darah tinggi, kolesterol, dan asam urat, dan lain-lainnya itu, dan teman-temannya itu selama sudah 20 tahun. Nah, puncaknya itu di Lebaran kemarin, itu mama saya itu yang sakit itu sampai yang nggak bisa jalan. Nah, itu kan saya bingung. Akhirnya saya pengen cari obat kayak gitu untuk mama saya. Nah, akhirnya saya ketemu suplemen SOP ini dan saya awalnya membeli aja sih, terus habis itu untuk mama saya. Terus setelah itu saya kasih ke mama saya. Setelah 1 minggu kemudian hasil lab kan di lab lagi tuh. Nah, dari situ hasil labnya itu sangat bagus, mengalami perubahan yang sangat baik seperti itu. Nah, akhirnya dari situ saya ketemu sama Pak Bobi lagi. Nah, ini kan kebetulan saya itu belinya itu awalnya dari Pak Bobi. Nah, Pak Bobi itu leader saya di kerjaan yang lama kayak gitu. Nah, dari situ saya dijelasin ternyata di SOP ini ada bisnisnya. Nah, mulai dari situ saya dijelasin bisnisnya, akhirnya menjalankan gitu. Oke. Nah, apa sih yang memotivasi Koko buat sampai sekarang tuh terus berbisnis di AFC ini? Nah, kebetulan kalau saya itu emang nggak suka kerja yang office hour. Jadi saya itu emang nggak suka yang namanya bangun pagi. Kalaupun saya mau kerja yang ibaratnya dalam tanda kutip karyawan, saya itu dulu kuliahnya kan perhotelan. Nah, di perhotelan itu saya magang, itu saya sudah ditawarin, kamu nggak usah lanjut kuliah, kamu langsung aja ngeplay di sini. Tapi karena saya nggak suka bangun pagi, ya itu akhirnya saya nggak mau. Nah, kemudian saya ya itu suka yang free time lah, intinya kerjaan yang free time. Jadi sesuka kita kayak gitu, tidak terikat waktu lah. Oke. Nah, sebelum memutuskan untuk kerja di AFC, mungkin Koko punya background pekerjaan Koko apa? Apakah sekarang Koko full job atau double job? Bisa diceritain dikit? Nah, untuk sebelum di AFC ini saya kerjanya itu di salah satu insurance. Nah, tapi sampai sekarang pun juga masih. Jadi ya itu dua job, dua kerjaan. Oh, gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang membuat Koko mau pindah kerjaan ke sini dan apa yang membedakan bisnis AFC ini beda dari bisnis yang pernah Koko jalanin selama ini? Sebenarnya sih awalnya ini kan awalnya kan saya tidak mau yang namanya menjalani bisnis ini. Awalnya cuma beli produk aja. Yeah. Nah, ternyata kalau dulu kan saya di asuransi kan. Nah, di asuransi itu pandangannya itu dulu kan ini kan di MLM ya. MLM itu pokoknya intinya lah negatif gitu. Nah, itu negatif itu kenapa? Karena saya belum tidak kenal maka tak sayang, seperti itulah intinya. Dari situ saya dijelaskan pelan-pelan dari Pak Bobi, ternyata MLM itu seperti ini, yang katanya dulu itu harus stok barang, terus kemudian harus tutup poin. Nah, ternyata kok di sini itu nggak ada. Nah, dari situ saya mulai terbuka lah pikirannya, akhirnya saya menjalani bisnis. Nah, perbedaannya apa? Kalau di sini itu
enaknya itu kerjaannya ya cuman ibaratnya kalau saya itu kayak cuman sharing aja sih, sharing pengalaman, sharing namanya yang produk-produk kayak itu, udah akhirnya banyak yang minat juga dan membantu sih. Banyak juga teman-teman saya yang ibaratnya ada keluhan kesehatan pun juga mengalami perubahan yang sangat bagus. Oke. Nah, kok biasanya waktu kita prospek orang, nah banyak nih yang bilang kayak gini, misalnya, ini MLM ya, aduh gak mau ah, males ah. Nah, langsung negative thinking dan orang-orang tuh cenderung close-minded. Nah, bagaimana caranya Koko meyakinkan orang-orang yang udah kayak anggapannya alergi atau trauma gitu sama MLM? Nah, biasanya sih kalau ada orang yang seperti itu saya bilang, nah kenapa kalau emang ini itu adalah MLM kayak gitu. Nah, awalnya saya juga nggak suka yang namanya MLM itu karena kenapa ya itu awalnya saya ibaratnya nggak kenal maka tak sayang seperti itu. Nah, akhirnya mulai saya apa namanya buka pikirannya pelan-pelan seperti ini loh MLM itu nggak ada yang namanya tutup poin, nggak ada yang namanya harus stok barang kayak gitu. Nah, mulai dari seperti itu dan saya tunjukin hasil-hasil ibaratnya yang SMS konnichiwa itu loh. Nah, ini loh saya dari hasilnya aja seperti ini gitu. Masa kamu nggak minat seperti ini? Padahal kerjaannya itu cuma sharing-sharing aja. Gitu. Oke. Nah, Koko kan udah peringkat Ronin ya. Peringkat Ronin tuh lumayan tinggi dan penghasilannya juga pasti udah besar banget. Nah, apa aja sih yang Koko udah dapatkan dari AFC semenjak Koko join? Nah, gimana ya? Saya hampir nggak bisa berkata-kata lah. Nah, di sini itu saya merasa sangat diberkati sekali gitu. Sebelumnya itu saya tidak apa ya namanya tidak berpikiran kalau saya bisa sampai seperti ini di kerjaan saya yang sebelumnya itu saya itu belum belum pernah yang dapat uang itu 50 juta per bulan itu belum pernah dan ternyata di sini itu sangat luar biasa kayak gitu. Nah, dari situ pun dari income itu saya bisa membantu orang-orang di sekitar saya terutama mama saya, nenek saya dan orang-orang di sekitar saya lah intinya yang sangat yang masih membutuhkan seperti itu. Terus kemudian juga di AFC ini salah satu impian saya yang kemarin yang dari dulu 2014-2015 itu yang kemarin naik kapal pesiar itu kan belum tercapai. Pekerjaan selama pun saya itu mau naik itu ibaratnya itu masih mikir-mikir gitu loh. Berapa sih biayanya untuk itu? Nah, ternyata di AFC ini salah satu impian saya yang dari dulu itu tercapai yaitu kemarin tahun 2019 kemarin dapat ribet jalan-jalan naik kapal pesiar itu dan gratis dan bintang 5 semua. Wah, luar biasa. Jadi banyak banget ya benefit ternyata setelah join di AFC. Oke, nah dalam waktu 15 hari kerja dapat 2,5 juta. Satu bulan dapat 50 juta. Wah, gimana ya rasanya usia 26 dapat income 50 juta lebih. Nah, kok boleh nggak kasih tips dan trik closing buat para anak muda yang lagi berjuang juga untuk bisa sukses kayak Koko. Nah, mungkin Koko bisa kayak kasih tips cara nawarin, cara meyakinkan orang, atau mencari target yang tepat itu kayak gimana? Nah, kalau tips-tipsnya pertama itu yang saya lakukan itu dari awal itu kayak personal branding ya. Personal branding menurut saya itu penting. Jadi itu kayak saya itu hampir setiap hari itu saya posting tentang SOP. Entah itu mungkin hari ini materinya itu tentang produk. Nah, produk ini itu untuk apa aja kayak gitu. Terus kemudian hari berikutnya itu bukan tentang produknya, tapi tentang bisnisnya. Jadi itu mungkin ada yang flyer-flyer tentang apa penjelasan LOP atau NGO atau apapun itu saya sharingkan. Nah, terus kemudian di hari berikutnya itu saya capture tentang yang namanya SMS konnichiwa itu. Nah, saya biasanya cuma mancing aja sih sama mereka kayak gitu. Jadi contohnya saya dapat SMS nih. Nah, modalnya kecil nih, tapi dapat penghasilannya seperti ini. Yakin nggak mau kayak gitu. Intinya bikin orang itu penasaran atau kepo tentang apa sih yang dikerjain kayak gitu. Oke, ya bener banget sih. Nah, kok ini juga sering terjadi. Nah, saat kita prospek orang, biasanya juga banyak orang yang bilang kayak tertarik sih, tapi aku masih gak punya modal nih, atau ya aku tunggu kamu sukses dulu deh. Nah, gimana Koko kayak nanggepin komentar kayak gitu? Sebenarnya ada dua jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama itu saya biasanya kalau misalkan ada di kendala uang ya tadi ya, sebenarnya kendala uang ya Iya. untuk join ya.
Nah, biasanya saya sarankan begini, nggak apa-apa, misalkan kamu belum ada uang, kamu ini aja posting-posting dulu. Nanti misalkan ada orang yang beli, baru kamu joinkan member untuk kamu. Gitu. Ini saya kasih flyer-flyernya ya, itu yang pertama biasa saya lakukan seperti itu. Kalau misalkan orang itu kendala di keuangan. Terus yang kedua, itu biasanya kalau misalkan ada yang bilang, aduh, kok ternyata mahal ya untuk join modalnya gitu. Terus saya itu bilangnya seperti ini, kamu jangan tanya modalnya berapa, tapi kamu harusnya tanyanya begini, berapa sih untung yang atau potensi yang bisa aku dapat di situ. Jadi jangan tanya modalnya, tapi tanyalah keuntungannya. Saya bilang begitu. Nah, keuntungannya itu loh seperti ini. Saya tunjukin SMS ini, SMS Konnichiwa ini loh. Saya itu tiap hari dapatnya seperti ini, seperti ini. Masa dari cuman modalnya cuma segitu, tapi dengan hasil potensi seperti ini kamu nggak mau gitu. Kamu kan ibaratnya kan biasa yang saya terangkan atau saya prospek itu kan biasa kan teman-teman saya. Nah, kamu kan tahu saya kan ibaratnya. Saya ini loh ibaratnya nggak punya link lah. Kan masih muda gini kan link-linknya kan juga sedikit. Nggak punya link, terus habis itu saya itu jujur orangnya itu awalnya orang pemalu lah intinya, nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau bukan sama orang yang dikenal itu kalau suruh ngomong itu juga agak susah. Saya aja yang biasanya pendiam kayak gini aja bisa seperti ini. Kamu harusnya juga bisa kayak gitu. Oke, iya sih, Mer. Nah, terakhir nih, Ko. Di sini kan Ya. banyak anak muda milenial yang nonton talk show kita siang ini ya. Ya. Nah, bisa minta saran atau motivasi nggak, Ko, untuk anak-anak milenial yang hadir di Zoom ini, untuk yang baru join atau yang belum join? Kira-kira mau dikasih saran apa, Ko? Kalau yang belum join, segera join ya. Kenapa? Karena ini adalah momentum. Ini ibaratnya ini itu adalah perusahaan yang lagi naik daun. Otomatis kalau kita ada di perusahaan yang lagi naik daun, otomatis kita akan bisa mengalami yang namanya naik daun juga lah intinya seperti itu. Terus yang kedua, yang untuk yang sudah join, jangan malu-malu untuk tanya sama leadernya. Kalau bisa itu pepet terus leadernya. Kalau kita ibaratnya kumpul sama orang-orang yang sukses, otomatis kita akan bawa juga ke bawa sukses juga, asalkan kita mau berubah, mau berusaha, dan tetap berdoa juga. Jadi ibaratnya harus nempel sama leadernya. Nggak usah malu tanya, misalkan mau tanya ini gimana, konsultasi aja sama leadernya. Nggak usah malu-malu. Pasti di sini leader atau mentornya itu pasti akan membantu kok. Oke. Ya, thank you, Ko, udah mau sharing. Nah, sampai di sini mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ini kayaknya masih belum ada. Ya. Nah, dengan diadakannya talk show pada siang hari ini, ya kita bisa presentasi bisnis dan memberikan peluang serta informasi ke teman-teman sekalian, supaya mungkin bisa lebih, setelah mendengarkan ini, berharapnya kedepannya teman-teman bisa lebih open-minded dan terhadap penjelasan siang hari ini dan mulai memikirkan peluang bisnis yang ada, yaitu salah satunya AFC ini ya guys, kendaraan tercepat untuk bisa meraih kesuksesan. Nah, setelah kalian harus mendengarkan ini, kalian juga harus mau mencoba dan memutuskan. Karena semua pekerjaan itu sebenarnya ada resikonya, tetapi yaitu kembali lagi kalian juga harus bisa ambil keputusan. Jangan takut dengan resiko, tapi jangan salah juga untuk mengambil keputusan. Nah, karena dengan hanya modal 3,3 juta aja, kita sudah dapat produk yang berkualitas tinggi dan kita juga bisa mendapatkan peluang yang besar untuk meraih kesuksesan di sini. Daripada kita jual-jual barang lain yang perputaran mode atau trennya itu cepat model ganti-ganti. Jadi misal kita udah ngestok banyak, tapi karena sudah nggak up to date atau barangnya lama nggak habis jadi kadaluarsa, jadi nggak bisa dijual lagi. Sedangkan kalau produk AFC ini kedepannya itu bakalan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama lagi pandemi gini kan, karena ini produk healthy food. Jadi karena terapi sel dan SOP itu juga udah jadi scientific breakthrough, dan seluruh dunia juga lagi memperbincangkan penyembuhan alternatif juga melalui nutrisi ini. Jadi ya bisnis AFC ini tuh sekali lagi tidak memandang bulu, apapun profesi kalian, berapapun umur kalian, bisa banget menjalankan bisnis ini, dan kita bisa juga sukses bersama, asalkan kita mau berusaha ya. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah meluangkan waktu buat menghadiri acara talk show pada siang hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua.
Ya, jangan lupa buat dream big, karena sekali lagi pilihan itu ada di tangannya kita. Jadi ayo kita sama-sama berjuang dan sukses di AFC. See you on top. Oh ya, God bless you. oh ya, Oh Feli. ya, Ya, kenapa? itu ada pertanyaan, Feli. Ada Oh iya, ada pertanyaan. pertanyaan. Oke. Iya, di chat ya. Oke, saya bacain ya, kok. Iya. Ada pertanyaan dari Fulkian Bong. Bagaimana cara menjalankan bisnis AFC lewat digital marketing? Biasanya kan kaum milenial banyak yang melakukannya. Ini pertanyaannya untuk siapa ya? Untuk siapa yang jawab? Digital marketing. Ya mungkin antara Charmin dan Ko Ari, siapa yang mau menjawab? Tapi pertanyaannya bagaimana cara menjalankan bisnis AFC lewat digital marketing? Biasanya kaum milenial banyak melakukannya. Nah itu tadi kebetulan kalau saya itu caranya gimana? Caranya itu branding tadi, sosial media, bikin penasaran orang di sosial media kayak gitu, terus kemudian baru kita alihkan ke acara Zoom seperti ini. Jadi Zoom seperti ini itu sangat membantu sekali. Jadi kan kalau sekarang pandemi kan, nah pandemi itu kan belum bisa yang namanya untuk ketemu orang kan kadang juga ada yang takut. Nah itu kalau anak-anak muda seperti ini biasanya kita lewatnya Zoom seperti itu. Zoom meeting itu bisa dijelaskan mulai dari marketing plan untuk produk dan apapun itu bisa dijelaskan semuanya. Ya, kayak gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, SOP 100 bisa dikonsumsi anak mulai umur berapa? Takarannya berapa? Kayak gitu. Nah, kalau setahu saya itu untuk SOP itu bisa dikonsumsi mulai dari usia 5 tahun dan untuk takarannya itu setengah saset aja. Jadi setengah saset kemudian disimpan setengah sasetnya lagi baru dikonsumsi untuk hari berikutnya. Tapi disimpannya itu harus ditutup dengan karet ya, kalau bisa dimasukin ke kulkas. Oke ya, itu untuk tadi Pak Sabtoto ya. Dan sekarang ada pertanyaan lagi kok dari Alvina. Pernah nggak sih di fase yang susah cari downline atau pengkonsumsi? Solusinya gimana ya? Makasih. Nah, kalau kebetulan kalau awalnya itu saya juga belum yang namanya menjalankan bisnis ya. Awalnya itu saya itu cuma jualan. Nah, dari jualan itu saya itu kayak ibaratnya kayak susah gitu loh untuk mendapatkan tim yang benar-benar yang mau bekerja itu emang kan susah. Jadi itu cuman saya itu cuma jualan aja lewat sosial media kalau gitu. Nah, mulai beberapa bulan ini baru terbuka yang namanya di sini itu ada bisnisnya gitu. Nah, dari situ saya mulai memasukkan yang namanya tim-tim saya itu ke lewat Zoom. Ya, oke kok. Nah, sekarang ada lagi satu, kenapa AFC ini nggak bisa dijual di marketplace? Dari Pak Budi Krisno. Nah, kalau setahu saya ini ya, kalau produk MLM itu kalau dari pemerintah itu emang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan dijual di marketplace. Jadi kalau itu kan kalau MLM itu kan ibaratnya penjualan langsung. Jadi disarankan itu emang harus jualan yang langsung kayak gitu, orang ke orang kayak gitu. Jadi bukan di lewat marketplace. Gitu. Dan dari aturan perusahaan pun juga tidak menyarankan kita untuk jual marketplace. Ya. Itu tahu saya seperti itu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa tanya sekarang. Mumpung ini lagi sesi tanya jawab. Udah nggak ada? Udah nggak ada ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bertanya. Semoga jawabannya juga bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman ya.
Ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Thank you juga Charmin sama Ko Ari yang udah mau sharing pada hari ini. Semoga apa yang bisa di-sharingkan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ya itu jangan lupa buat dream big. Sekali lagi pilihan itu ada di tangannya kita, guys. Jadi, ayo kita sama-sama berjuang dan sukses bareng di AFC. See you on top. God bless you. Thank you semuanya. Thank you.